Assalamualaikum Bu Gita. Bagaimana kabarnya Waalaikum- malam ini Bu Gita? Waalaikumsalam Pak Sutarna. Alhamdulillah sehat, baik. Bagaimana kabarnya Pak Sutarna? Alhamdulillah Bu Gita. Pak, saya saat ini juga baik, sehat. Alhamdulillah. Oh iya Bu Gita. Kemarin katanya Bu Gita ingin berbincang-bincang dengan saya. Kira-kira ada apa ini Bu Gita? Ya Pak, saya itu punya permasalahan di salah satu kelas, di kelas 9. Jadi ada peserta didik atau murid saya itu yang anaknya jahil. Jadi ketika ada jam kosong atau ketika istirahat, itu dia sukanya menyembunyikan barang-barang milik temannya itu loh Pak. Jadi misalnya ada ballpoint temannya yang lupa dimasukkan di tempat pensil, itu tiba-tiba iseng diambil. Terus kemudian ada botol minum temennya di meja, tidak di tas, gitu juga diambil. Jadi ketika ada barang-barang milik temennya yang kira-kira di meja dan temannya lengah, misalnya di sambil ngobrol atau misalnya baru ke kamar mandi, itu mesti usil disembunyikan Pak. Oh, begitu ya Bu Gita. Jadi Bu Gita ini ada anak didik itu yang sukanya jahil, sukanya iseng menyembunyikan barang-barang milik temannya ketika teman-temannya sedang lena, sedang mereka nggak mau perhatikan, itu barang-barangnya disembunyikan gitu ya Bu Gita. Iya, benar sekali Pak. Oh iya gitu. Kira-kira dari percakapan ini, kira-kira apa sih yang ingin Bu Gita harapkan dari percakapan kita malam ini, Bu? Iya, saya berharap dari percakapan malam ini saya mendapatkan solusi dari masalah saya Pak. Jadi mendapat solusi, terus kemudian mendapat langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Jadi peserta didik saya yang jahil itu mungkin bisa berkurang atau mungkin malah bisa berubah, tidak usil lagi dengan teman-temannya, yaitu menyembunyikan barang-barang milik temannya Pak. Oh, begitu ya, Bu Gita. Kira-kira anak tersebut itu menyembunyikan barang-barang milik temannya itu tujuannya apa, Bu Gita? Kenapa sih anak tersebut menyembunyikan barang-barang milik temannya gitu? Ada maksud atau tujuan apa anak tersebut? Ya. Kalau biasanya anak tersebut itu hanya iseng, jadi suka kalau temennya itu kebingungan mencari. Jadi dia kalau temennya bingung mencari, dia hanya diam. Kemudian setelah bingung sampai cari di mana-mana, terus sampai temennya itu lelah atau lelah mencari, itu baru dikembalikan. Atau kalau tidak, ketika temannya sudah menyerah, terus temannya sudah ya sudahlah gitu, terus kemudian baru dikembalikan, tetap dikembalikan Pak, tapi dia ingin melihat temennya itu kesusahan dulu sebetulnya, maksudnya biar mencari dulu seperti itu Pak. Oh, seperti itu ya, Bu Gita. Ya, Eh, dari percakapan ini, Bu Gita, apa sih yang ingin Bu Gita harapkan percakapan kita ya. malam ini? Saya ingin merubah murid tersebut atau peserta didik saya supaya tidak jahil lagi. Jadi kelas itu kondusif Pak. Jadi tidak setiap hari ada laporan, Bu, pulpennya ini hilang, Bu, tempat minumnya ini hilang. Seperti itu Pak. Jadi supaya anak tersebut bisa menjadi anak yang baik, bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi, tidak jahil dengan teman-temannya, walaupun sebenarnya dia hanya bercanda atau iseng, tapi saya berharap dia bisa merubah sikapnya jadi peserta didik yang baik, tidak usil dengan teman-temannya. Oh, gitu ya, Bu Gita. Iya Sekarang, Pak. Bu Gita, yang ingin saya tanyakan kepada Bu Gita, kira-kira indikator baik anak yang baik itu seperti apa, Bu Gita? Menurut Oh, Bu ya. Gita saja. Menurut saya Iya, karena ini kasusnya anaknya jahil, iya. jadi menurut saya indikator anak yang baik tidak dikatakan jahil itu yaitu tidak mengganggu temannya. Jadi menurut saya kalau jahil itu sudah mengganggu teman-temannya Pak, karena teman-teman jadi tidak nyaman, di kelas pun juga Iya. tidak kondusif.
Kemudian saya ingin anak tersebut menjadi anak yang baik, yaitu mempunyai rasa empati. Karena ketika teman-temannya itu kehilangan, dia malah senang. Menurut saya itu tidak mempunyai rasa empati, Pak. Terus kemudian itu kan barang-barang pasti kalau alat tulis juga pasti Iya. dibutuhkan, terus tempat botol minum ketika haus nanti juga harus mencari, malah lebih haus lagi. Kemudian saya indikator baik itu anak tersebut bisa menghargai barang milik temannya atau milik teman-teman sekelasnya atau milik orang lain. Jadi menurut saya indikatornya ada 3, tidak mengganggu teman, mempunyai rasa empati, kemudian menghargai barang yang dimiliki oleh teman, Pak. Oh, gitu ya Bu Gita. Jadi indikator anak yang baik itu menurut Bu Gita itu yang pertama, anak-anak tersebut mempunyai rasa empati kepada orang lain, terus menghormati barang atau menghormati orang lain, habis itu tidak mengganggu teman-teman yang lain. Seperti itu kan Bu Gita? Ya, menurut saya indikatornya karena anaknya jahil, jadi indikator anak baik seperti itu, Pak. Oh, sekarang Bu Gita, kira-kira apa sih yang bisa Ibu Gita lakukan supaya bisa merubah perilaku anak tersebut, bisa dan juga bisa memenuhi indikator anak baik menurut Bu Gita? Seperti apa Bu Gita? Kira-kira saya akan melakukan atau membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi nanti ketika saya masuk kelas, kita membuat kesepakatan bersama, keyakinan-keyakinan kelas. Jadi kalau dibuat bersama-sama itu atas pendapat anak-anak, kemauan anak-anak, terus kemudian disepakati atau diyakini bersama-sama. Terus setelah membuat keyakinan kelas, saya ingin ketika nanti saya masuk kelas, itu anak-anak melihat video. Jadi saya akan mencarikan video yang sesuai, yaitu bagaimana rasanya ketika barang-barang itu diambil orang lain tanpa izin. Jadi biar merasakan cemasnya seperti apa, takutnya kehilangan seperti apa, seperti itu Pak. Terus setelah itu nanti mereka akan saya ajak bermain peran. Jadi ketika mereka bermain peran, mereka akan merasakan, oh rasanya seperti ini. Jadi anak yang jahil tadi misalnya di bermain peran dia yang barang-barang dia yang diambil, kemudian kebingungan mencari, terus apa yang dia rasakan. Jadi menurut saya yang akan saya lakukan yaitu ada 3, membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, kemudian melihat video, kemudian yang terakhir yaitu bermain peran. Dengan demikian saya berharap terus peserta didik yang jahil itu bisa berubah dan nanti ada budaya positif yang baru yang terbentuk di kelas tersebut, Pak. Jadi anak-anak bisa nyaman ketika belajar, ketika berada di kelas tersebut walaupun pergantian jam, walaupun jam kosong maupun baru dalam keadaan terlena, tidak ada barang-barang yang hilang atau disembunyikan. Oke, baik Bu Gita. Jadi yang ingin Bu Gita lakukan agar bisa merubah perilaku anak tersebut, agar bisa memenuhi yang dimaksud indikator baik dari Bu Gita itu seperti apa? Salah satunya itu dengan membuat kesepakatan kelas ya Bu Gita. Kesepakatan kelas yang pertama, karena apa? Kesepakatan kelas itu dibuat bersama, diakui bersama, diyakini bersama gitu nggih. Terus yang kedua, itu membuat anak-anak diajak menonton video yang sesuai dengan anak-anak jahil tersebut, efeknya seperti apa. Lalu yang ketiga, anak-anak tersebut diajak bermain peran tentang bagaimana kalau misalkan dijahili, seperti apa rasanya, gitu ya Bu Gita? Iya benar sekali Pak. Oke, kira-kira kapan Ibu Gita bisa melaksanakannya? Ya, kalau rencana saya akan yang pertama yaitu akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dulu ketika saya masuk, ada jam masuk di kelas tersebut Pak. Jadi ketika saya masuk ini hari Senin, saya masuknya hari Rabu, jadi pas ketika itu masuk saya akan
secepatnya pada saat itu juga mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Setelah selesai, nanti mungkin bisa kalau masih ada waktu langsung melihat video, kalau tidak di pertemuan berikutnya melihat video dan bermain peran. Kira-kira seperti itu, Pak. Oh iya Ibu Gita, terima kasih. Sebagai komitmen tanggung jawab ini, berarti dalam waktu dekat Bu Gita akan membuat kesepakatan kelas, nggih, kesepakatan kelas, Iya, Pak. terus memperlihatkan video, habis itu diajak bermain peran ya gitu ya. Kira-kira Ya, kapan Bu Gita akan memulai membuat kesepakatan kelas itu tadi? iya. Pas waktu saya ada jam masuk kelas ke kelas tersebut dan besok hari Rabu segera akan saya laksanakan, Pak, supaya anak tersebut bisa segera mungkin berubah jadi kelas bisa kondusif dan nyaman. Oke, berarti hari Rabu besok Ibu Gita akan Iya, memulai membuat keyakinan kelas ya Bu Gita. iya, Habis Pak. itu selanjutnya diperlihatkan video tentang anak-anak jahil seperti itu, efeknya seperti apa. Terus anak-anak diajak bermain peran ya Bu Gita. Iya, benar Bermain sekali, Pak. peran dengan efek dari anak jahil rasa seperti apa, dan itu akan dimulai Rabu besok di jam jenengan ya Bu Gita. Ya, Pak, Wah, betul cepat sekali. sekali Bu Gita aksi nyatanya ya. Eh, Bagaimana sekarang Ibu Gita sudah Iya, menemukan untuk merubah karakter anak-anak seperti itu? Rasanya iya. gimana Bu Gita? Setelah perbincangan ini saya senang karena mendapatkan solusi, bisa membuka pikiran saya, bisa diskusi dengan Pak Sutarna, bisa mendapatkan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan, dan semoga saya bisa melaksanakan besok hari Rabu untuk membuat keyakinan kelas, melihat video, dan juga bermain peran dengan anak-anak. Oke, baik Bu Gita. Besok ketika sudah berjalan, kita bincang-bincang lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi sampai sejauh mana perubahannya gitu ya Bu Gita? Ya, Oke Bu ya Gita. Pak, besok bincang-bincang lagi. Saya akan cerita bagaimana hasilnya, apakah ada perubahan setelah saya mengimplementasikan semua itu tadi. Oke, Terima baik Bu kasih Pak Gita. Suparna. Sama-sama kita akhiri dulu ya Bu Gita untuk Ya, perbincangan malam ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Bu amin. Gita. Waalaikumsalam Pak Sutarna. Terima kasih.